Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa? Enggak ngantuk enggak? Baik. Pergi ke pasar membeli tomat. Pasar tahu maksudnya? Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bagi Bapak Ibu dan anak kami yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan rezekinya melimpah lagi. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang susah semoga menjadi mudah. Amin. Yang banyak hutang semoga cepat ya bisa pakai angin kalau hutang itu pakai piti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan ilmunya, orang-orang tua kami, para ustaz-ustazah yang berada di mushola Siratul Jannah, jalan menuju surga. Walaupun jalannya berliku nih Bu, untung saya mantan orang Tenayan lain, ngerti jalan sini. Sempat saya tinggal di Mumbai, kelabat Bu. Lalu yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, encing-encing, tuan-tuan, puan-puan, serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa malam ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga masih sempat di tengah kesibukan, di tengah lelahnya tadi kerja. Saya yakin Bapak Ibu tadi kerja siang, ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu termasuk hamba pilihan. Kenapa saya sampaikan hamba pilihan? Karena Bu, banyak yang tahun ini tidak sempat ikut sholat tarawih, yang hari ini mungkin sedang kecapean, sedang sakit, tidak bisa datang ke sholat. Maka bersyukur, apa bentuk syukurnya Bapak Ibu? Bapak Ibu ibadahnya dengan betul-betul, ya, itu betul syukur. Ibu dikasih mata bisa melihat, itu satu kenikmatan Allah. Ibu dikasih kaki bisa melangkah, nikmat dari Allah. Coba lihat di YouTube. YouTube itu apa? Video yang langsung maksudnya. Ibu lihat YouTube, ada yang matanya buta tapi masih sempat sholat berjamaah. Ada yang lumpuh, berusaha dia datang ke masjid itu sholat. Maka bersyukur kita yang sempurna diberikan kesehatan Allah, maka datang ke sholat. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang tiada Nabi setelahnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk, Bapak Ibu kita bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Luar biasa Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu di sini. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami diutus oleh Yayasan Komunitas Dakwah Pinggir datang ke mushola Bapak Ibu, mushola Siratul Jannah.
Yang pertama, maksud dan tujuan kami ke sini untuk bersilaturahmi. Yang kedua, kami menyampaikan sedikit ilmu atau mungkin ya bukan ilmu lah, sharing agama. Kalau ilmu Bapak Ibu lebih tinggi ilmunya dari kami. Bapak Ibu Allah tadi disampaikan oleh Bapak protokol kita, nama saya Sulaiman. Nama saya lengkapnya Dudung Sulaiman. Saya orang Melayu yang berasal dari Jawa Barat. Kenapa saya bilang saya orang Melayu berasal Jawa Barat? Karena saya aslinya sebenarnya orang Bandung, tapi sudah 25 tahun di Pekanbaru. Makanya tadi di awal, akhirnya kipasnya harus dimatikan. Sebagian kipasnya. Oh panas, lebih panas. Ya, makanya di awal tadi saya sampaikan, saya pakai pantun. Ya, saya sampaikan tadi pakai pantun. Itulah orang Melayu harus pakai pantun. Izin Bapak Ibu, rumah saya dekat dari sini di belakang Polsek Penayan Raya. Ya, dulu saya mengajar di sekolah dasar, tapi sekolah swasta. Makanya saya tahu dengan Pak Yaskimedi, dengan Pak Jaldi, itu kawan-kawan kita kepala sekolah dulu. Dulu saya kepala sekolah. Sekarang naik saya kepala sekolah SMA. Jadi kalau Pak Jaldi itu di SD, saya masih sebagai SMA. Itu amanah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini judul ceramah yang dititipkan oleh Yayasan Takdir yaitu pentingnya menjalin silaturahmi. Apa judulnya? Pentingnya menjalin silaturahmi. Saya hanya dikasih waktu maksimal 20 menit. Ini sudah 10 menit ya. Lebih. Nanti terlaporkan ke sana Ustaz Dudung 25 menit ya. Karena ada di grup tuh, Ustaz tolong jangan lewat dari 20 menit, nanti di blacklist sama. Tapi saya senang kalau nambah sedikit nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat Nabi Muhammad mau menjadi khatib khutbah, ya pada saat baginda mau jadi khatib mau khutbah Idul Fitri, mau naik di tetangga mimbar. Baginda Nabi itu setelah berdiri mau naik ke tangga mimbar, tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Selesai berkhutbah, selesai beliau menyampaikan, ya menjadi khatib, turun ditanya pada sahabat, ya Rasulullah, pada saat engkau tadi naik mimbar, tadi engkau mengucapkan amin 3 kali. Padahal tidak ada kami yang mengajarkan doa. Lalu siapa? Apa jawab dari Muhammad SAW? Tadi aku mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Apa doanya? Yang pertama, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, ya, dan tidak akan diterima puasa sholatnya seorang hamba. Kalau yang pertama, dia itu durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Lalu amin yang kedua, tidak akan masuk surga, tidak akan diterima puasanya, zakatnya, sedekahnya. Seorang perempuan, seorang istri. Itu apa yang saya? Ustaz ini perempuan aja. Karena tidak disebutkan seorang laki-laki, tidak disebutkan seorang istri. Dia durhaka pada suami. Tegas nih baginda Nabi. Karena baginda ketika mau dalam safaratul maut, apa titipannya? Umati dan jaga anak, apa? Jaga keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu. Titipannya, ya. Lalu amin yang ketiga, apa itu? Yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tidak akan masuk surga, tidak akan diterima puasa, zakat dan lain-lain kalau dia memutuskan tali silaturahmi. Penting, silaturahmi itu penting, ya, penting. Kenapa? Dengan bersilaturahmi Bapak Ibu,
Dengan bersilaturahmi, awal ceramah itu yang ditunggukan tanda tangan. Kalau enggak, tak dikasih nilai sama gurunya. Ya loh, hanya apa khusus itu loh? Catat nih, nggak apa-apa. Ya, keutamaan silaturahmi yang pertama, tulis yang pertama nomor C. Nomor C kan? Nomor C, nomor siji, number one. Pertama, dipanjangkan umurnya. Paham tuh? Panjangkan tuh. Makanya alhamdulillah di musola suatu jamaah ini selesai sholat berjamaah, imamnya pakai zikir dan doa, lalu bersalaman. Mantap. Kenapa bu? Saya sampaikan begini. Mohon maaf. Di masjid-masjid di kota Pekanbaru, di kota sudah banyak imamnya tak boleh berzikir. Banyak. Makanya tadi saya suruh imam di sini pakai zikir enggak ya? Tapi saya enggak. Saya orang pakai zikir. Saya zikir saja. Dulu, ya. Berzikir setelah itu bersalaman. Ketika kita bersalaman itulah, ketika kita bersalaman itulah, contoh saya punya salah sama datuk. Begitu tangan kita bersentuhan di sholat, kalau sholat berguguran dosa kita. Alhamdulillah. Perbanyak salaman. Tapi jangan buat tangan kotor salaman. Ya. Artinya selesai sholat. Makanya di Indonesia bu, selesai sholat Idul Fitri, apa coba? Bersama. Dari ujung sini sampai sana, dari rumah sini rumah sana, anak-anak seneng banget bawa kantong kresek. Kita pakai THR. Tak apa-apa, yang penting silaturahminya nyampe. Memang itu kesenangan dia. Yang disalahkan itulah apa ya? Itu adalah hadiah mereka berpuasa. Iya. Iya. Kalau satunya banyak uang. Mana sudah ada kan? Ya. Jadi yang pertama tahu, tuh kan itu bingung. Apa yang pertama? Diampuni dosa. Yang kedua, apa yang kedua? Ketika kita menjalin silaturahmi, mulia. Tahu begini, kenapa harus tadi ya? Yang kedua. Yang pertama saya diampuni dosa. Yang kedua dipanjangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Umurnya berapa? Dimudahkan rezekinya. Bu, mohon maaf kalau ada saudara ibu dari Bukit Tinggi datang ke Siko bersilaturahmi, berikan fasilitas terbaik. Kenapa? Itu mendatangkan rezeki dari kita. Kalau perlu ada ayam satu untuk di kandang, potong. Mak itu mau datang ke sekolah, potong ayam itu. Emang ada punya ayam? Ya ayam siapa aja, nggak boleh. Ya ayam kita, maksudnya ayam yang ada di kandang, potong. Kalau perlu biasa menunya telur ganti. Jariah, masalah kan jariah kan? Apa tuh? Jengkol kan? Jengkol, beli. Mahal Ustaz, lebih mahal dari daging, nggak apa-apa, beli. Servis pelayanan itu. Maka apa yang akan disampaikan oleh tamu kita? Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan rezekinya banyak. Ya, nah, ya baru. Nah, menurut apa tadi? Dilakukan, Yang ketiga dipanjangkan umurnya. Satu. Ibu ini kok sini? Udah dari kantor. Bukan bu, saya tahu. Kenapa? Mohon maaf ya. Saya pernah tinggal di Arab Saudi 2 tahun, 2002 sampai 2004 tinggal di sana.
Lanjutkan tuh. Udah lewat 20 menit. Tapi jangan bilang-bilang saya lewat 20 menit ya, sama Ustaz yang lain nanti. Saya sudah tinggal 2 tahun di sana, Bu. Apa ya? Jadi mohon maaf, Bu. Orang sana tuh, kalau Anda selesai hidup itu, tidak ada kesalahan. Saya pulang dari rumah. Ya. Kalau Arab kayak gitu. Saya tinggal 2 tahun di sana. Ya. Alhamdulillah selama tinggal di sana umrohnya 3 kali, haji sekali. Dulu saya kerjanya tukang masak kopi saya dulu ya, masakan makan itu. Nah, jadi lebih panjang umurnya. Maka gini Bapak Ibu, di zaman Nabi Daud ini ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu udah kaya, karena dia punya kekayaan. Turun anaknya lebih kaya lagi dari Sulaiman. Semoga saja nama saya Nabi Sulaiman kaya juga, walaupun kaya hati. Di zaman Nabi Daud ada seorang pemuda. Ketika seorang pemuda datang ke Nabi Daud, pas ada juga malaikat maut di situ. Apa? Ya. Ketika pemuda itu pulang, dibilang sama malaikat maut, Nabi Daud ini pemuda umurnya tinggal 7 hari. Dia itu sudah 3 hari lagi kan mati. Sebulan, 2 bulan, ternyata 1 tahun datang lagi pemuda itu ke Nabi Daud. Datang, masih gitu. Lalu ketika pemuda itu pulang, apa? Datang, ditanya kepada malaikat. Malaikat berbohong ya? Enggak. Berapa? Itu pemuda yang kata malaikat umur tinggal 7 hari lagi. Setahun itu masih panjang. Kata malaikat Daud. Pulang dari jumpa dengan engkau Nabi Daud, ini pemuda bersilaturahmi terus dengan saudara, sehingga Allah panjangkan umurnya. Alhamdulillah. Bisa. Itu bisa di zaman Nabi Daud. Kita juga begitu, ya. Perbanyak silaturahmi. Jangan putus-putus dan jangan merasa rugi dengan bersilaturahmi. Saya kesini bersilaturahmi juga dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa datang ke sini kembali. Ya. Kalau jumpa di pasar Tango, senggol-senggol dikit. Ustaz, kok bawa saya juga Ustaz ya? Ya, saya biasa kalau udah ke Tango pasar Sekuntum hari Jumat. Nah itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, perbanyak silaturahmi. Dan jangan lupa ibu tetap istiqomah dalam beribadah. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik ibu. Dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Tidak ada jaminan, Bapak Ibu, anakku, tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih bisa berada di sholat ini. Ada jaminan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mati semua. Kita ini semua calon mati semuanya. Ya, dan ingat tuh, kematian itu tidak akan memandang umur. Yang tua bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, bisa jadi. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan, bisa jadi. Kan bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Salahnya di mana? Oh, Ustaz kau di belakang. Wajar. Siapa yang tidak akan mendorong itu nanti? Ya, jadi gitu ya. Dan tapi ingat Bu, kematian itu tidak melihat tempat. Nah, hati-hati. Ada yang sedang olahraga di YouTube, olahraga yang bola meninggal. Ada yang sedang masak meninggal. Ada yang sedang ceramah, jangan dulu Bu, saya masih ibu mengaminkan aja jangan. Yang ada tuh yang dengarkan selamatkan. Saya doakan karena ibu bersilaturahmi tetap panjang umur. Amin ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
Kalau nanti ingin bersuap kembali, boleh. Kita bisa bertemu kembali di channel YouTube yang sama. Saya sengaja direkam, Pak. Ketika nanti YouTube saya dilihat orang, pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu semua. Gitu maksudnya. Ya, bukan hanya ke saya, Bapak Ibu semua yang mendengarkan tausiah di sini. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon Bapak Ibu jangan laporkan ke kantor polisi. Terima kasih tidak mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.